Mbah Fakih itu termasuk yang ke sekian kalinya gitu ditanya. Itu beliau cerita sesudah dapat jawaban dari Mbah Fakih gitu. Saya mendengar waktu itu pertanyaannya dan jawabannya saya mendengar, cuma masih bingung karena kan masih kecil lah, saya masih kecil waktu itu. Jadi pertanyaannya seperti ini, kalau misalkan syahadat itu adalah sebuah pekerjaan, kan seperti itu. Di dalam tata bahasanya memang pekerjaan syahadat itu, kan seperti itu. Jadi apa hasil pekerjaan dari syahadat itu sendiri? Kalau syahadat itu suatu pekerjaan, hasilnya opo? Kan. Tapi pekerjaan loh, tentunya enak hasilnya kan gitu. Gitu. Mbah Fakih waktu itu menjawab santai gitu kan. Beliau bilang hasil daripada sebuah pekerjaan syahadat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Tapi waktu itu ya enggak paham gitu loh. Enggak paham. Apa sih? Kan saya bilang kan. Kalau namun damel ke minum kan, bikinin kopi teh kan gitu. Waktu itu seperti itu. Ya sempat itu sudah lama, makanya kok saya terngiang-ngiang syahadat. Ini kok jarang sekali sih dibahas gitu. Oh iya ya. Nah, iya ya gitu. Bahkan saya belum pernah mendengar pembahasan baik itu di mubalek yang antrine bulanan itu membahas itu karena yang saya bingung gini, jadi kan habis dapat jawaban itu gitu. Mungkin nggak tahu bener kali jawabannya kali ya, si Mbah Kiai itu tanya gitu. Jawabannya seperti itu, dikasih jawaban sama Mbah Fakih Langitan itu. Habis itu saya udah muter Pulau Jawa sampai Madura sampai mana-mana, terakhir sing iso jawab sampean standare opo iki saya bilang kan. Kok cuman itu jawabannya kan gitu. Piye wong iki kan saya bilang kan begitu waktu itu gitu. Jawabannya Bismillah. Hasil daripada syahadat itu adalah Bismillah gitu. Niku pripun coba kita ini. Jadi gini, semua pekerjaan atau amalan yang ada pada syariat Islam itu semuanya kan amalan itu atau pekerjaan itu. Itu arahnya kan hanya pada satu, yaitu ya Allah sendiri, termasuk kita melaksanakan sholat itu ya karena Allah juga kan gitu. Betai ini mau melaksanakan ini untuk ini itu ya Allah lagi. Ya nanti yang disebut ya Allah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah lagi. Ar-Rahmanirrahim, ya Allah lagi. Maliki yaumiddin, ya Allah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, arahnya ya pada Allah lagi kan gitu. Dan itu wajib dilakukan. Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu yang separuh adalah untuk Allah, yang separuh untuk hambanya. Jadi mulai dari Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai Iyyaka na'budu itu seluruhnya untuk Allah sendiri. Ya, bahasan seperti ini ketika kita dari baca Al-Fatihah saja ya di dalam sholat, karena kan terus dalam sholat itu kan terus dan itu permohonan. Itu kalau kita tegas gitu, meneliti gitu, kita mungkin baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Allah itu Allah gitu. Kadang itu terbesit seperti ini, mosok iyo
Allah iki tak jak ngobrol gak tahu jawab. Kan harusnya ada itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipuji toh itu. Ya. Masa yang dipuji enggak ini? Kan gitu. Menjawab itu. Jadi ini. Jawab kan? Ya. Kan itu suatu dialog kalau kata saya. Ya. Kan di situ. Memang sholat itu namanya orang menyembah itu ya dialog. Iya. Ya, kalau bahasa Jawanya itu sebo itu ora mungkin sebo itu hanya datang lungguh metengkluk, nggak mungkin itu. Pasti di situ akan menyampaikan pesan atau apa permohonan atau apa begitu. Iya. Iya. Ya adabnya orang berdoa ya seperti Al-Fatihah itu. Ada udang di balik batu, di awal-awal muja terus. Iya. Endingnya ya iya karena stain. Iya. Minta tolong. Suruh nunjukkan jalan yang benar. Iya. Ya di sini ihdinas siratal mustaqim itu juga banyak yang gitu. Banyak yang apa ya namanya seling surup lah. Iya. Padahal di situ sudah iyyaka na'budu. Ya. Iya. Karena ada kata-kata sirat itu loh, jalan itu loh. Iya. Jalan itu asumsinya orang itu setiap berbicara jalan mesti yang terpikirkan adalah ratan-ratan itu. Jalan protokol, jalan daerah. Bukan. Jalan itu adalah jalan kehidupan. Iya. Jalan kehidupan yang benar. Andaikan petani yo petani yang benar, dagang yo dagang yang benar. Andaikan yang ahli politik yo politiknya yang benar kan gitu. Apa-apa saja yang benar, yang benar pasti nanti sampai pada tujuan. Iya. Itu Kan semuanya dibumbuin karena Allah, demi Allah, semuanya demi Allah. Giliran dalam sholat itu, iya kan? Iya. Ya ujung-ujungnya bukan demi Allah. Kalau saya ini loh, bukan demi Allah, demi jabatannya, demi pacarnya, apalagi demi ya orang tuanya, demi semua orang yang disenangi, demi dunianya lah, yang jelaskan seperti itu. Yang banyak begitu, yang Ya. banyak, dan bukan tidak boleh Boleh itu saja, gitu. tapi hanya boleh, bukan wajib, bukan sunnah gitu loh. Karena itu Allah sudah ngajak ngombo, udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku, nanti engkau akan saya ijabahi. Yang penting mintanya ke aku gitu loh, aku Allah maksudnya. Nah, terus itu ayat berikutnya kan siratal ladzina an'amta alaihim kan itu. Iya. Jalan yang benar itu yang kayak apa? Seperti jalan kehidupannya orang-orang yang kau beri nikmat itu loh ya Allah yang saya minta. Ghairil maghdub. Bukan jalannya orang yang kau murkai, kau marahi, bukan itu yang saya minta. Waladhdallin, dan juga bukan jalan kehidupannya orang-orang yang tersesat, bukan itu yang saya minta gitu. Jadi mulai iyyaka nasta'in sampai akhir itu adalah permohonan pribadi. Maka mau tidak mau melaksanakan syariat itu, syariat sholat itu aja ya. Oke. Kalau itu sampai pada rasa benar-benar kita ini menyembah Allah itu seakan-akan kita tahu Allah, atau kalau tidak tahu bahasa hadisnya merasa bahwa dirinya ini dilihat oleh Allah. Ini nggak akan kok sholat kok cowopet itu nggak mungkin.
Masalahnya tekan rasa. Iya, karena sampai rasa. Nggih. Ya kan banyak orang salat kok cepet sekali, udah hafal jawabannya kan gitu. Iya kan? Iya. Ini bukan urusan hafalan. Ini urusan menyembah Allah gitu loh. Tentunya. Ya. Kalau sampai rasa. Padahal rasa itu tempatnya di hati dan itu yang dilihat oleh Allah. Allah nggak lihat cakrikmu, enggak. Kamu ganteng atau cantik atau enggak dilihat itu. Yang dilihat hatimu. Karena hati itulah yang bisa merasa gitu. Maka banyak ayat yang Allah ngeritik walakil la yasmurun dan sebenarnya itu kan banyak itu. Lahum la yasmurun, enggak merasa. Lah karo rumangsa ora duwe perasaan. Lah wong nek gak duwe perasaan terus piye? Apa wis mati rasa kan gitu. Lah wong nek wis mati rasa terus apa bedanya kalau sing nglakune brangkang kan ngono terusane. Iya. Maka kalau sampai rasa itu pasti sholat pun itu akan mau tidak mau pelan. Karena menyampaikan permohonan gitu loh. Di situ ada pesan-pesan kalau itu sesama manusia, kalau pada Allah itu doa gitu, permohonan kan gitu. Nah, tentunya juga pakai adat. Minta pada manusia aja pakai adat loh. Yang mau pemerintah ini yang nganggo proposal ngene salah ya ditolak meneh loh. Apalagi yang punya jagat saat ini kan gitu loh. Jadi begini, jadi syahadat, kalau kita kembali ke syahadat itu adalah saya lebih cocok yang arti berikrar atau menyatakan diri kita sendiri ini menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lah bahasa, kalau saya menitik setiap ayat yang atau kalimat yang diawali dengan huruf nafi, depannya ada nafi, terus di belakang itu ada ilah, la ilaha illah, kan gitu. Tidak mestilah nafi itu ada ma juga, manafi juga ada. Nafi itu artinya meniadakan atau bukan gitu loh. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, setiap ada huruf nafi di depan, terus di belakang ini diikuti dengan illa, itu kalau diartikan singkat itu adalah pengertiannya hanya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti Tuhan itu hanya Allah. Nggak ada Tuhan-Tuhanan yang lain, nggak ada. Tuhan itu ya hanya Allah itu, gitu. Oh iya, memang ya haruslah kita pakai ilmu semuanya ya. Ya iya. Harus pakai ilmu. Jadi nggak mentah-mentah gitu. Terjemahannya kayak aku cilik nyampe gede ngono kuwi. Ya. Ada ilmunya. Bukan salah, itu namanya arti lughawi. Ya. Lah, setiap mengartikan sebuah kalimat itu ada arti secara lughawi dan ada arti secara istilahi namanya. Ya. Contoh begini. Ini meja umpamanya. Ini kan juga kayu. Kayu yang dibentuk menjadi gini. Ya, itu namanya lughawi. Lah istilahnya ini meja gitu loh. Istilahnya artinya apa jenenge? Arti secara istilahnya begini ini adalah meja. Begini ini istilahnya kursi. Padahal sama-sama kayunya. Itu toh. Ya gitu.
burung umpamanya, semua yang bentuknya ya kayak gitu burung itu, ya punya sayap, punya bulu, itu kan burung. Tapi istilahnya kan berbeda. Ada ayam, ada angsa, ada bebek, ya kan? Ya itu semuanya kelas burung juga. Tapi secara istilah itu akan membedakan gitu. Ya, seperti ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Kalau diartikan secara lughawi, wa ma Muhammadun, Muhammad iku ora kejobomu. Bahwa Muhammad itu dudu kejobomu rasul. Ini arti secara lughawi. Secara istilahi kalau saya, Muhammad itu hanya rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul, hanya menyampaikan perintah dari Allah saja. Kalau orangnya biasa, beliau sendiri mengatakan, ini basarum mislukum bal uhiya ilayya, hanya gitu. Saya itu manusia biasa seperti kamu itu loh. Tapi saya dikasih wahyu gitu. Bal uhiya ilayya, saya ini dikasih wahyu. Bedanya hanya itu. Kalau orangnya itu, saya itu sama dengan kamu itu sama gitu. Jadi arti secara lughawi, arti secara istilahi. Ya, buat teman-teman yang mau ngaji bisa ke Padepokan Kayu Legi. Yang penasaran sama Pak Basori, silahkan ditunggu main ke Padepokan Kayu Legi. Nggawa kitab apa wae dibawa saja. Nanti kita kaji di sini. Itu kalau saya kesimpulan dari syahadat, karena syahadat sendiri posisinya di depan sendiri dan sama-sama tanpa syarat, yaitu minimal itu mengiring-iringi 5 waktu kita mau sholat, dan itu dilaksanakan sebelum wudhu, karena wudhu bagian daripada sholat. Karena tidak ada sholat tanpa wudhu, kan begitu. Nah, jadi kalau saya setuju monggo, tidak ya masalah. Dan secara bahasa lagi, karena paham, ketika kita paham, ya kan, paham, terus ada bahasa salah paham, berarti kita akan menyalahkan paham orang. Bagusnya ya mending ya beda paham, seperti itu aja. Kalau kata saya seperti itu aja. Jadi nggak ada, saya nggak pernah salah paham. Iki opo sih kok salah paham lah, aku nyalahne pahame wong nek ngene iki. Bagusnya beda paham. Dan itu sah-sah saja gitu loh. Karena paham itu mau tidak mau kan membawa dari pendapat gitu loh ya. Pendapat. Nah, pendapat itu akan dipengaruhi oleh tingkat secara lahiriah belajarnya. Ya apa ada, kalau ada lahiriah berarti ada batinnya. Ada. Batiniahnya gimana? Batiniahnya kalau kamu tidak tahu, maka tanyalah yang lebih tahu, berarti itu kan sesama manusia. Tapi dalam ajaran Islam ada tempat atau ada sarana bila kita menghadapi atau menjumpai hal-hal yang kita ini belum paham, itu dengan melaksanakan sholat istikharah. Itu nanti Allah sendiri yang akan ngajar. Janji Allah, ngalamallahu malam ya'lam, kan gitu.